ketergantungan itu harus tepat pada tempatnya. Jangan sampai kemudian orang tergantung sama Allah Azza wa Jalla tapi menafikan sisi-sisi ikhtiarnya. Itu jadi salah, Pak. Ikhtiar tetap harus ada, baru tergantung sisanya. Waktu Nabi ada sahabat bawa onta, Pak. Ontanya nggak diikat sama sekali ke pohon. Ontanya, tali kekangnya tuh dibiarin aja lepas gitu. Artinya kalau onta ini pergi, pergilah ke onta. Ketika sahabat udah begitu, Nabi panggil, kata Nabi, sahabat itu ontanya nggak diikat dulu. Rasul, ini onta, kalau ditakdirkan hilang, hilang sama Allah. Tapi kalau ditakdirkan tidak hilang, ya tidak akan hilang. Jadi dia nggak berpikir ngikat dulu gitu. Terserah Allah aja lah. Nabi ngasih tahu, kata Nabi, ikat dulu ontanya. Kalau toh nanti ternyata tetap hilang, itu sudah takdir. Tapi ikat dulu ontanya, ikhtiar dulu dong. Jangan kemudian berpikir bahwa antar juga bakal kalau hilang ya hilang, kalau nggak bisa. Harus ikhtiar dulu. Sama gini, Pak, dalam Al-Qur'an ketika surat Al-Quraisy dihadirkan, "Falyabudu rabbaha zal bait alladzi at'amahum min wa amanahum min." Allah itu yang ngasih makan ketika lapar dan ngasih aman ketika takut. Ngasih makan ketika lapar, Pak. Bapak lapar langsung dikasih makan sama Allah? Kita perut lapar, Pak. Tiba-tiba kenyang. Kan kalau lapar harus ada upaya, Pak. Upayanya beli nasi. Mau gak mau, Pak. Kalau kemudian kita yakin Allah kan maha memberikan rasa kenyang, Ustaz. Kan di Al-Quran juga alladzi at'amahum min ju', ngasih makan ketika orang itu lapar, tapi harus ada ikhtiarnya. Nah, makanya tergantung itu, ketergantungan kepada Allah bukan menafikan ikhtiar, Pak. Ikhtiar dulu, hasilnya tergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hati tetap nyantolnya ke Allah, bukan ke yang lain. Makanya dalam Al-Hikam pasal 1, min alamatil i'timad, di antara tanda-tanda orang tergantung kepada alal amal, min alamatil i'timad alal amal, ciri-ciri orang tergantung kepada amalnya, dia kehilangan harapan kepada Tuhan. Misal, Bapak sholat dan berpikir surga itu gara-gara sholat yang kita lakukan, itu namanya i'timad alal amal, tergantung kepada amal. Hati tergantungnya kepada Allah, tapi tetap harus hati tetap nyantol. Ikhtiarnya terserah, Bapak mau ngapain terserah. Ustaz, saya mau makan, ikhtiarnya beli ke warteg, tapi yakinlah bahwa rezeki dari Allah, kenyang juga dari Allah. Kaidah yang dibangun oleh para ulama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, satu surat di dalam Al-Quran yang penamaan suratnya bukan karena ada kalimat di surat tersebut yang spesifik, semisal Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Penamaan surat ini karena ada satu kalimat Baqarah, Ali Imran, dan Nisa di surat tersebut. Tapi surat ini nggak begitu, karena tidak ada satupun ayat dalam surat ini yang kalimatnya diambil untuk jadi nama surat. Atau penyebutan nama surat ini berdasarkan kisah yang dibahas, kayak Al-Lahab, karena memang ada tokoh namanya Abu Lahab yang dibahas oleh Quran, dan dikasihlah nama suratnya surat Al-Lahab. Ini juga bukan, karena tidak ada pembahasan spesifik secara detail tentang kalimat ini sebetulnya, secara teks ya, secara tekstual. Tapi nama surat ini ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Nabi Muhammad tentunya, karena penamaan surat semuanya tauqifi, dinisbatkan kepada Allah dari Allah Azza wa Jalla yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi tauqifi itu penamaan surat, susunan ayat, itu semuanya atas arahan Allah, bukan atas inisiatif Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penamaan Ikhlas, penamaan Al-Baqarah, penamaan Ali Imran itu semuanya dinisbatkan ke Allah Azza wa Jalla. Hadirin ikhwati rahimakumullah, surat yang dimaksud adalah surat Al-Ikhlas. Di surat Al-Ikhlas tidak ada kalimat ikhlas. Al-Ikhlas itu tidak ada satupun ayat yang menyebutkan kalimat ikhlas. Ayat pertamanya kul huwallahu ahad. Kemudian ayat keduanya Allahus somad. Somad. Yang ketiga lam yalid walam yulad. Ayat keempatnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Ayat keempat. Kita breakdown satu-satu, Pak. Di ayat Al-Ikhlas ayat pertama dulu. Kalimat ini diawali dengan kalimat kul huwallah. Makanya sering juga disebut dengan surat kulhu. Nanti karena diawali dengan kuliah ayyuhal kafirun, kadang juga dipanggil dengan nama surat kuliah. Nah, kuliah dengan kulhu itu langganan kita lah semuanya. Kayaknya kalau surat ke kuliah dulu. Nah, kul ini fi'il amr, artinya katakanlah. Jadi surat ini Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk jawaban. Ada pertanyaan tentang siapakah Allah, seperti apa Allah, maka Nabi Muhammad harus punya jawaban tentang Allah. Ini jawaban Allah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad atas pertanyaan orang-orang Quraisy, pertanyaan Yahudi, pertanyaan Nasrani, ketika mereka punya mindset, punya frame tentang Allah. Nabi Muhammad memberikan jawaban yang lebih tepat dan opsi alternatif yang lain dibanding pemahaman Quraisy, dibanding pemahaman Yahudi, juga dibanding pemahaman orang-orang Nasrani, yang sama-sama mereka pun juga sudah mengenal Allah, tetapi kesimpulan tentang Allahnya berbeda. Maka Nabi Muhammad perlu untuk menyampaikan Allah yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, ini gambarannya. Hadirin khatiman rahimakumullah, kalimat pertama setelah kul adalah huwa. Huwa ini kan artinya dia, ya. Dalam Al-Quran ada kalimat la ilaha illa huwa. Dalam penjelasan ayat yang lain juga ada kalimat la ilaha illa anta. Atau juga ada kalimat yang lain la ilaha illa ana. Misal di surat Al-Anbiya ayat 87 ada kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau. Engkau di sini sama dengan huwa. Jadi yang dipanggil engkau oleh Nabi Yunus adalah huwa dalam surat Al-Ikhlas. Atau di surat Toha ayat ke-14 ketika Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Musa, kata Allah la ilaha illa ana. Ana di sini di surat Toha ayat 14 sama dengan anta di Al-Anbiya, juga sama dengan huwa di dalam surat Al-Ikhlas. Kenapa Allah dipanggil huwa, anta, dan ana? Ya, tergantung siakul kalam, tergantung komunikasinya lagi apa. Ketika Allah memperkenalkan dirinya, Allah akan menyebutkan la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Itu di surat Toha ayat 14. Tapi ketika Nabi Yunus sedang berdoa supaya kedekatannya ada dan memang langsung face to face dengan Allah, maka Nabi Yunus bilang la ilaha illa anta. Itu sebagai penegasan betapa dekatnya Allah dengan Nabi Yunus dalam konteks pengampunan dosa. Jadi orang yang diampuni dosa ya dekat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla sampai seperti muwajjahah, seperti berhadapan. La ilaha illa anta.
Ketika disebut la ilaha illa huwa, ya konteksnya adalah kalimat umum yang menegaskan bahwa Allah itu tidak ada tandingannya, tidak ada sekutunya. Maka huwa di situ dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, ditambah lagi kalimat setelah huwa adalah Allah. Qul huwallahu. Jadi huwa yang dimaksud adalah Allah, anta yang dimaksud adalah Allah, dan anak yang dimaksud adalah Allah. Pertanyaannya hadirin, dari mana kita tahu bahwa nama yang tiada Tuhan selain Dia, yang tiada Tuhan selain Engkau, yang tiada Tuhan selain aku, itu namanya adalah Allah? Tahu dari mana bahwa namanya adalah Allah? Dalam konteks perkenalan ya, introduction gitu. Kalau saya memperkenalkan diri, misalkan nama saya Daniel, maka orang akan panggil saya dengan nama Daniel. Kalau saya memperkenalkan nama saya Dadang, maka orang akan panggil saya dengan nama Dadang. Kalau saya memperkenalkan nama saya Siti, orang pun akan panggil saya dengan nama Siti. Walaupun kok ada ya laki-laki namanya Siti misalkan itu. Tapi karena saya memperkenalkan diri dengan nama itu, ya hadirin akan memanggil saya dengan nama itu. Kan nggak mungkin saya memperkenalkan diri Dadang, tapi bapak panggilnya Asep. Asep dari mana? Sama saya Dadang misalkan gitu. Karena saya memperkenalkan diri dengan nama itu, maka panggillah saya dengan nama itu. Itu sudah keniscayaan dalam konteks perkenalan. Ta'aruf itu begitu, perkenalan itu begitu. Allah Azza wa Jalla memperkenalkan dirinya dengan nama Allah. Dalam surat apa? Dalam surat Toha itu, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Yang bilang Allah siapa? Allah. Jadi Allah bertemu dengan Nabi Musa. Kan Nabi Musa tuh dari Mesir hijrah ke Madian. Ini kronologis kenapa ada ayat innani anallah. Ada Nabi Musa setelah bunuh orang, beliau pergi ke Madian. Di Madian beliau ketemu Syuaib. Terlepas apakah Syuaibnya ini Nabi Syuaib atau bukan Nabi Syuaib. Pokoknya namanya Syuaib. Syuaib ini punya anak perempuan. Singkat cerita, Nabi Musa dijadikan mantu oleh Syuaib. Mas kawinnya apa? Mas kawinnya adalah ngembalain kambing, Mbak. Jadi boleh mas kawin pakai jasa? Boleh, Mbak. Misalkan saya terima nikahnya dengan mas kawin cuci piring selama setahun, nah itu bisa, Mbak. Yang penting ada jasa yang diberikan kepada istrinya. Cuman agak aneh aja kok jasanya nyuci piring. Atau dalam konteks Nabi misalkan ada mas kawin pakai ngajarin Quran istrinya. Dan Nabi nanya, kamu bisa hafal ayat ini, hafal surat ini, hafal, ajarin ke istri kamu. Itu cukup jadi mas kawin. Jadi mahar itu tidak harus uang, bisa juga dalam bentuk jasa, maksudnya pengabdian atau kerja, itu tuh bisa jadi mahar. Jadi bagi yang belum punya istri, boleh tuh. Kira-kira jasa apa yang bisa ditawarkan untuk jadi mahar? Boleh dipikirkan. Nabi Musa maharnya 8 tahun. Ngurusin kambing, Pak. Gratis. Jadi nggak usah dibayar, nggak usah digaji. Itu sebagai mas kawinnya. Tapi karena Syuaib bilang, ya kalau mau ditambahin 2 tahun, bolehlah. Itu anggap aja sodakoh. Akhirnya Nabi Musa kan menggenapkan ngurus kambingnya selama 10 tahun. Nah, pulang dari Madian, beliau balik lagi ke Mesir, Pak. Selesai di Madian, balik lagi ke Mesir. Tapi belum nyampe Mesir, beliau stay dulu, tinggal dulu di tempat yang disebut dengan Bilwadil Muqaddasi Tuwa. Di sebuah lembah, nama lembahnya Tuwa, bukan Tursina. Nama lembahnya Tuwa. Jadi SK kenabian Nabi Musa bukan di Bukit Sinai. Tapi di sebuah lembah, nama lembahnya Tuwa. Bilwadil Muqaddasi Tuwa. Nah, lembah Tuwa ini waktu Nabi Musa sedang tinggal, stay di situ, ada api. Didatangilah api tersebut. Yang diharapkan ini orang yang punya api, terus Nabi Musa nanti bisa minta api, gitulah kurang lebih. Ternyata ada dialog di situ. Dialognya dengan Allah Azza wa Jalla. Di balik api itu Allah memperkenalkan diri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Maka Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Allah. Maka kita sebagai hamba-hambanya akan memanggil Tuhan kita dengan nama Allah. Kenapa? Allah yang memperkenalkan dirinya dengan nama itu. Selesai, Pak.
Kemudian dilanjutkan, Pak, karena sudah ta'aruf dengan Nabi Musa, sudah kenalan dengan Nabi Musa, maka ada komitmen. Komitmennya adalah la ilaha illa ana. Itu konsekuensi. Kalau Bapak mengenal Allah, maka harus sampai pada komitmen la ilaha illallah. Kalau sudah kenal Allah, kecuali kalau tidak kenal. Persoalannya adalah orang Quraisy, Pak. Mereka mengaku sudah kenal Allah. Yahudi juga mengaku sudah kenal Allah. Nasrani juga mengaku kalau mereka sudah kenal Allah. Tapi kok komitmennya bukan la ilaha. Ini persoalannya. Kok orang sudah kenal masih salah paham tentang Tuhannya? Kok bisa begitu? Harusnya orang kalau sudah mengenal Allah, dia akan sampai pada kesimpulan la ilaha illallah. Kita breakdown dulu, Pak. Orang-orang Quraisy jelas menjadikan Lata, Uzza, Hubal, Manah sebagai Tuhan, sehingga masuk kategori syirik. Kira-kira Yahudi juga punya kalimat gitu nggak? Orang Yahudi, Bapak boleh buka di surat At-Taubah ayat ke-30, ada kalimat begini, Pak. Wa qalatil yahudu Uzairu bin Allah. Kata orang-orang Yahudi bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Kata orang-orang Nasrani, Isa itu adalah anaknya Allah. Jadi kalau sudah kenal Allah, kok ngomongnya begitu? Harusnya orang yang sudah mengenal Allah sampai pada komitmen dan kesimpulan la ilaha illallah. Berarti, Pak, ada orang ngaku kenal Allah tapi salah kesimpulan tentang Allah. Ada missing link di sini nih. Ada persoalan serius di sini. Karena Allah sendiri memperkenalkan dirinya dengan nama Allah, dan Allah sudah bilang tidak ada Tuhan selain aku. Kok bisa-bisanya ada Uzair anak Allah, Al-Masih anak Allah. Bahkan dalam konteks orang-orang musyrik, Pak, lebih banyak yang disebut anak Allahnya. Ada Lata, Uzza, Hubal, Manah. Bahkan lebih agak stereotip ya. Orang-orang Quraisy menganggap berhala-berhala mereka sebagai anak perempuannya Allah. Wah, ini lebih ngeri lagi, Pak. Karena orang Quraisy itu kan punya anak perempuan aib. Walaupun tidak semuanya, Pak. Tidak semua kabilah Quraisy itu kalau punya anak perempuan aib, adalah begitu. Jadi menisbatkan ke Allah, Allah tuh punya anak perempuan. Nah, anak perempuannya Lata, Uzza, Manah, itu kan penghinaan yang luar biasa. Hadirin khatimah rahimakumullah, kita sudah sampai pada kesimpulan la ilaha illa ana, atau la ilaha illa anta, atau la ilaha illallah. Saya ingin bangun breakdown point ini, Pak. Qul huwallah, Allah, dan kita harus sepakati bahwa Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimatnya adalah ahad. Ahad itu menegaskan la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Mau panggil huwa, mau panggil anta, mau panggil ana, menegaskan bahwa Allah itu cuman satu. Mau dipanggil anta, satu. Dipanggil ana, satu. Karena kalau banyak nahnu namanya. Mau dipanggil huwa, satu. Karena kalau jamak hum atau huma, sudah dipanggil la ilaha illa huwa, itu berarti sudah pasti Allah itu cuman satu. Ahadun ini, Pak, itu lebih mutlak daripada wahid. Kalau ahad, satunya Allah itu tidak terdiri dari. Satunya beneran satu. Tidak terdiri dari. Nah, ini perlu saya pertegas ya, hadirin. Kalau Allah satunya itu satu, makanya disebutnya itu zat. Karena nggak ada yang tahu hakikat Allah apa ya, kita panggilnya Allah itu zat. Nggak ada yang tahu. Dalam penjelasan Quran, ada beberapa sifat yang Allah nisbatkan kepada dirinya, dan sifat ini khawatir melahirkan imajinasi yang berlebihan. Khawatir, Pak. Misal, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya apa lagi, Pak? Tangan, mata, Allah punya apa? Wajah.
Kemudian Allah turun. Allah berjalan cepat, harwala. Allah duduk, bersemayam, istawa itu kan maknanya adalah duduk. Ini sifat-sifat yang kemudian oleh Quran di-sharing. Kemudian sifat-sifat ini dikhawatirkan menimbulkan imajinasi, yang imajinasi itu diharamkan oleh agama. Khawatir melahirkan imajinasi yang itu dilarang oleh agama. Maka muncullah beberapa perangkat para ulama. Contoh, Pak, salafus soleh menggunakan istilah tafwid namanya. Tafwid itu makna yang ada dalam Al-Quran, entah istawa, entah tangan, entah wajah, entah kaki, dan segala macamnya, itu tidak diartikan. Oleh generasi salafus soleh, maknanya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Berdasarkan surat Ali Imran ayat 7, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali, selesai di situ, Pak. Itu salafus soleh. Mereka menggunakan tafwid. Ulama mazhab di situ, tafwid. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka menggunakan tafwid. Tidak mau memperjelas makna ayat ini. Kenapa? Khawatir menimbulkan imajinasi. Jadi Allah punya sifat yadun? Ya. Allah punya sifat istawa? Ya. Allah punya sifat wajah? Ya. Tapi maknanya terserah Allah apa hakikatnya. Nggak ada yang tahu. Saya yakin, Pak, di tempat ini juga nggak ada yang tahu hakikat tangan Allah gimana, wajah Allah gimana. Ya sudah, itu urusan Allah. Makanya kalimatnya ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu mananya kecuali Allah. Selesai, Pak, di situ. Sama kayak gini, Pak. Alif lam mim di Al-Baqarah. Artinya apa? Alif lam mim artinya apa? Ya sudah, wallahu, untuk firmannya saja, Pak, kita bisa bertoleransi. Ya sudah, ini hanya Allah saja yang tahu. Kenapa hakikat Allah kita nggak berani bilang wallahu a'lam? Betul, secara redaksi Allah punya sifat tangan, punya sifat wajah, punya sifat berjalan, punya sifat duduk, punya sifat turun. Tapi hakikatnya wallahu a'lam, selesai. Maka daripada diterjemahkan dalam bahasa kita yang itu khawatir menimbulkan imajinasi yang dilarang agama, mending wallahu a'lam, selesai. Allah punya tangan, ya sifatnya begitu, tapi wallahu a'lam hakikatnya apa. Satu, itu para salafus saleh. Yang kedua, Pak, Abul Hasan Al-Ash'ari ketika hidup beliau bertemu dengan orang-orang yang menafikan sifat. Dalam kurung Mu'tazilah namanya. Mereka menolak sifat Allah. Bahkan Mu'tazilah punya usulul khamsah, 5 usul itu. Nomor satunya adalah tauhid. Usul khamsahnya Mu'tazilah itu tauhid. Dan mana tauhid bagi Mu'tazilah adalah Allah tidak memiliki sifat. Maka disebutkan mereka itu sebagai ta'til sifat, menafikan sifat. Itu yang dihadapi oleh Abul Hasan Al-Ash'ari. Tapi kalau dinafikan sifat ini malah salah juga. Toh Allah yang bilang Allah punya sifat. Akhirnya oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, sifat-sifat tadi yang tangan, wajah, mata, duduk, berjalan cepat, dan turun, itu ditakwil. Takwil itu lahir sebagai solusi terhadap orang-orang yang menolak sifat. Jadi ada fenomena, Pak, ada konteks sosial yang dihadapi oleh Abul Hasan. Bukan Abul Hasan tiba-tiba mikir, takwil aja, nggak begitu, Pak. Ada persoalan serius waktu itu, ada kelompok agama yang mereka menafikan sifat Allah. Mereka bilang, Allah tidak punya sifat. Terus Allah melihat bagaimana? Melihat dengan zatnya. Bagaimana Allah mendengar? Mendengar dengan zatnya. Itu penjelasan Mu'tazilah. Dan itu dikhawatirkan membuat sebuah kesimpulan Allah jadi tidak punya sifat. Sedangkan sifat Allah itu ada, Pak. Maka oleh Abul Hasan Al-Ash'ari diarahkan kepada takwil. Takwil itu, Pak, makna tangan tidak ditolak, Pak. Cuman dimaknai yang lain. Nama bahasa kitanya konotasi, Pak. Bukan menafikan makna.
Denotasinya ada, Pak. Tapi yang dimasukkan bukan denotasi, tapi konotasinya. Ketika Allah yadun, kita akan baca yadun, Pak. Gak mungkin kita ganti jadi kalimat yang lain. Tetap redaksinya yadun. Tapi ketika ditanya, apa maknanya? Al-quwah, kekuatan. Atau kekuasaan. Itu makna yang diambil oleh para ulama. Zaman dulu, Pak. Termasuk Abul Hasan Al-Asy'ari. Bahkan, Pak. Termasuk Imam Bukhari menggunakan ta'wil. Jadi kalau ada orang yang menyesatkan orang-orang atau ulama-ulama yang menggunakan ta'wil dalam memahami sifat, dia telah menyesatkan Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari menggunakan ta'wil. Ketika beliau menerjemahkan surat kullu syai'in halikun illa wajhah. Itu surat apa itu? Kullu syai'in halikun itu di surat Al-Qasas ayat 88. Semuanya binasa illa wajhahu. Semuanya binasa kecuali wajahnya. Oleh Imam Bukhari, wajhahu diartikan al-mulku. Artinya kekuasaan, bukan wajah. Itu Imam Bukhari. Itu menggunakan ta'wil itu. Wajah diartikan mulku. Menggeser, Pak, dari wajah jadi mulku, itu ta'wil namanya. Karena kalau wajah ya harus dipahami wajah kalau mau diisbat. Semuanya binasa kecuali wajah Allah. Saya tanya nih, Pak, kalau kita artikan secara bahasa, ini melahirkan imajinasi yang salah. Saya tanya dulu, Pak. Allah punya sifat tangan? Punya ya? Allah punya sifat duduk? Allah punya sifat jalan? Kalau itu, Pak, dipahami secara bahasa dan kita bilang tidak ada lagi yang tersisa kecuali wajah Allah, maka tangan Allah nggak ada, kaki Allah nggak ada, buat duduk Allah nggak ada, karena tinggal wajahnya. Dan itu jadi masalah. Melahirkan imajinasi yang dilarang oleh agama. Makanya ulama salaf tidak menerjemahkan, ditafsir atau ditakwil. Tafwid itu diserahkan mananya kepada Allah, kalau ditakwil dicari mana yang lainnya. Makanya wajah oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, oleh Imam Bukhari diartikan kekuasaan atau kerajaan. Dan itu lebih aman. Kita nggak punya imajinasi tentang itu, Pak. Kalau tadi diimajinasikan tentang kekuasaan, ya kekuasaan saja. Tidak akan berimajinasi wajah itu. Makanya waktu Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan istawa itu kayak gimana? Kata Ibnu Taimiyah, istawa itu ya kayak gini, duduk maksudnya. Itu bahaya bagi beberapa kalangan. Kenapa? Karena khawatir Allah itu suka duduk. Makanya oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, istawa itu diartikan istaula, artinya menguasai, bukan duduk. Tapi menguasai. Jadi Allah menguasai arsy-nya, bukan Allah duduk di atas arsy-nya. Itu sifat. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, ahadnya Allah bukan terdiri dari organ, Pak. Allah nggak punya organ. Karena yang punya organ itu cuman makhluk. Makanya kalau Allah menyebutkan organ, itu harus dimaknai secara takwil. Atau serahkan aja mananya kepada Allah. Ulama, Allah itu beda dengan makhluk. Makhluk itu punya organ. Bapak punya tangan, bapak punya kaki, itu organ namanya. Dan Allah nggak mungkin punya organ. Allah itu zat satu, Pak. Sudah selesai. Tidak terdiri dari apapun. Ini sakral, Pak. Karena persoalan sifat cukup ramai dibahas oleh para ulama sampai hari ini. Dan saya lebih cenderung, sudah kalau nggak ditafwid, takwil saja. Tidak usah diisbat secara makna, kenapa? Khawatir menimbulkan imajinasi yang salah. Dan kita akan salah paham terhadap Allah nanti, gara-gara menerjemahkan makna sifat Allah, yang kalimat sifat ini di luar nalar kita sebagai manusia. Wallahu a'lam bishawab. Qul huwallahu ahad. Allahnya sudah Allah kenalkan dirinya, ahadnya adalah satu. Yang kedua apa? Allahus samad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Ini harus clear nih, Pak. Saya tanya dulu, Pak, pernah nggak kita punya ketergantungan kepada makhluk? Konteksnya apa? Tergantung sama makhluk.
Urusan masak tergantung sama istri. Atau nyuci, ngepel. Istri tergantung sama kita urusan nafkah. Ada ketergantungan yang itu masih dianggap oke, baik-baik saja. Makanya kenapa nafkah dari suami kepada istri harus disyukuri oleh istri. Sampai oleh Nabi disebutkan, kalau boleh makhluk sujud kepada makhluk, saya akan suruh istri sujud sama suaminya. Kalau boleh, wah, kan nggak boleh sujud itu, karena sujud hanya untuk ini. Kalau boleh, sebagai ungkapan hiperbolis, istri boleh sujud dah sama suami ketika istri mendapatkan nafkah dari suami. Dan dalam hadis yang lain, kenapa perempuan banyak tinggal di neraka? Karena salah satu alasannya adalah mereka suka kufur terhadap pemberian suami. Jadi persoalan ini berbicara ketergantungan yang boleh lah ya. Kalau istri punya ketergantungan pada suaminya karena suaminya memberikan nafkah, ada feedback Pak. Setelah nafkah diberikan, ada pelayanan, ada ketaatan, ada kepatuhan dan lain-lain. Itu masih dalam konteks yang dimaklumi oleh agama. Tapi kalau sudah berlebihan, berlebihan, ketika suami tidak ada, entah meninggal atau bagaimana, kemudian si ibu ini meratap, menunjukkan dia sangat kehilangan sosok yang bernama suami. Jadi haram Pak meratapnya. Kenapa? Dia telah melampaui batasan tergantung sama makhluk. Kalau suami meninggal jadi meratap. Oh, meratap itu kan meraung-raung, nyakar sana cakar sini, teriak-teriak histeris. Berarti dia sudah melampaui batas ketergantungan kepada makhluk. Yang seharusnya nggak begitu. Kalau nangis hanya nangis itu sah-sah saja Pak. Namanya juga ekspresi kehilangan seseorang, ya pastinya nangis Pak. Kan nggak ada yang kehilangan seseorang ketawa-ketawa, kan kayaknya agak hai, padahal sudah kehilangan istri itu. Kan jadi curiga nih, kok dia nggak sedih-sedih. Jadi ketika kehilangan nangis ya normal Pak. Tapi kalau sudah meratap atau niyahah dalam bahasa hadis, maka dia telah melewati batas-batas ketergantungan. Contoh lain Pak, Bapak kalau sakit pergi ke mana? Ke dokter. Kita butuh obat Pak. Ketergantungan kepada obat masih dalam batas-batas yang diwajarkan, maklum saja. Tapi kalau kita punya kesimpulan, Ustaz, saya kalau nggak ke dokter ini, saya nggak bisa sembuh, pokoknya harus dokter ini, wah itu sudah masuk pada ranah mindset Pak. Sehingga ketergantungannya agak berlebihan, dan itu dilarang oleh agama. Makanya dalam Al-Quran ada kalimat fa'idha maridtu fahuwa yasfin, jika saya sakit maka yang ngobatin adalah Allah. Dokter itu ya Allah Pak. Cuman kita tetap harus ikhtiar sebagai sebab kesembuhan. Saya punya guru ya dulu. Guru saya ini punya pemahaman terhadap hadis cukup baik Pak. Cuman kadang-kadang suka salah kaprah. Kata guru saya, semua penyakit itu akan sembuh dengan habbatus sauda kecuali kematian. Artinya kalau penyakitnya bukan mati, bisa sembuh dengan habbatus sauda. Teman saya itu ususnya busuk Pak. Ususnya busuk. Dan menurut diagnosa dokter harus operasi. Jadi dipotong, disambung lagi. Saya bilanglah bahwa mahasiswa ini butuh tanda tangan walinya supaya bisa ditangani Pak, dioperasi. Saya datanglah ke guru saya, maksudnya pimpinan kampus. Saya serahkan supaya ditandatangani. Kata pimpinan saya, kata guru saya, buat apa nih? Buat operasi Ustaz. Kok dioperasi? Ususnya busuk Ustaz, harus diangkat. Antum ini nggak percaya hadis, bilang nggak. Saya kaget kan dibilang nggak percaya hadis. Emang kenapa Ustaz? Antum kan tahu habbatus sauda obat semua penyakit kecuali kematian. Hatta usus busuk pakai habbatus sauda saja. Saya bingung. Ini orang ngajinya sih bener pakai hadis Pak. Tapi kok kesimpulannya usus busuk pakai habbatus sauda, ini gimana ceritanya Pak? Orang disuruh minum aja muntah Pak. Disuruh makan aja muntah, gimana disuruh masukin habbatus sauda? Kesimpulannya nggak jadi operasi Pak. Dia nggak mau. Kan harus ada tetap yang tanda tangan Pak. Orangnya udah kadang siuman, kadang enggak, kadang pingsan, kadang enggak. Akhirnya nggak jadi operasi Pak. Dipulangkan ke orang Bangka Belitung. 7 hari kemudian Pak, Ustadz ini ngumumin di masjid dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya udah mulai feeling, wah ini jangan-jangan si fulan nih
setelah meninggal saudara kita fulan, bener, meninggal 7 hari kemudian. Saya bilang, ini jangan-jangan gara-gara beliau ini. Harusnya ditangani operasi, tapi malah kemudian tidak operasi. Jadi, ketergantungan itu harus tepat pada tempatnya. Jangan sampai kemudian orang tergantung sama Allah Azza wa Jalla, tapi menafikan sisi-sisi ikhtiarnya. Itu jadi salah, Pak. Ikhtiar tetap harus ada, baru tergantung sisanya. Waktu Nabi, ada sahabat bawa onta, Pak. Ontanya nggak diikat sama sekali ke pohon. Ontanya, tali kekangnya tuh dibiarin aja lepas. Gitu. Artinya kalau onta ini pergi, pergilah ke onta. Ketika sahabat udah begitu, Nabi panggil, kata Nabi, sahabat itu ontanya nggak diikat dulu. Rasul, ini onta, kalau ditakdirkan hilang, hilang sama Allah. Tapi kalau ditakdirkan tidak hilang, ya tidak akan hilang. Jadi dia nggak berpikir ngikat dulu gitu. Serah Allah aja lah. Nabi ngasih tahu, kata Nabi, ikat dulu ontanya. Kalau toh nanti ternyata tetap hilang, itu sudah takdir. Tapi ikat dulu ontanya, ikhtiar dulu dong. Jangan kemudian berpikir bahwa antar juga bakal, kalau hilang ya hilang, kalau enggak ya nggak bisa. Harus ikhtiar dulu. Sama gini, Pak. Dalam Al-Quran, ketika surat Al-Quraish dihadirkan, "Falyabudu rabbaha zal bait alladzi at'amahum min wa amanahum min." Allah itu yang ngasih makan ketika lapar dan ngasih aman ketika takut. Ngasih makan ketika lapar, Pak. Bapak lapar, langsung dikasih makan sama Allah. Kita perut lapar, Pak. Tiba-tiba kenyang. Kan kalau lapar harus ada upaya, Pak. Upayanya beli nasi. Mau gak mau, Pak. Kalau kemudian kita yakin Allah kan maha memberikan rasa kenyang, Ustaz. Kan di Al-Quran juga alladzi at'amahum min ju', ngasih makan ketika orang itu lapar, tapi harus ada ikhtiarnya. Nah, makanya tergantung itu, ketergantungan kepada Allah bukan menafikan ikhtiar, Pak. Ikhtiar dulu, hasilnya tergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hati tetap nyantolnya ke Allah, bukan ke yang lain. Makanya dalam Al-Hikam pasal 1, min alamatil i'timad, di antara tanda-tanda orang tergantung kepada alal amal, min alamatil i'timad alal amal, ciri-ciri orang tergantung kepada amalnya, dia kehilangan harapan kepada Tuhan. Misal, Bapak sholat dan berpikir surga itu gara-gara sholat yang kita lakukan, itu namanya i'timad alal amal, tergantung kepada amal. Hati tergantungnya kepada Allah, tapi tetap harus hati tetap nyantol, Pak. Ikhtiarnya terserah, Bapak mau ngapain terserah. Ustaz, saya mau makan, ikhtiarnya beli ke warteg. Tapi yakinlah bahwa rezeki dari Allah, kenyang juga dari Allah. Kaidah yang dibangun oleh para ulama. Saya rasa itu dulu, Pak. Barangkali ada pertanyaan, silahkan di 2 ayat. Qul huwallahu ahad dan Allahus somad. Nanti ayat ketiga dan keempatnya mungkin di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan, silahkan. Allahumma. Silakan, kalau Bapak yang ingin bertanya terkait materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, selama ini kan apalagi kita di kalangan anak muda yang pemikirannya itu kadang suka sentral gitu. Apalagi di dunia kampus itu ada namanya filsafat ketuhanan gitu. Contoh dasarnya tadi kayak Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Bagaimana itu orang-orang yang punya pendapat kayak misalnya familiar di masyarakat, Allah itu bertempat di arus, Allah itu bertempat di nadi kita, itu sebenarnya itu seperti apa, Ustaz, penjelasannya? Dan secara hakikatnya itu seperti apa, Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ini kesalahan belajar kita, Pak, sebetulnya. Bapak boleh buka kitab Ta'lim Muta'allim tentang Sa'atut Ta'lim, waktu-waktu belajar, pasal 7 atau pasal 8 ya. Jadi di situ dijelaskan dalam kitab Ta'lim, Ibnu Abbas itu kalau beliau lelah dengan kajian ilmu kalam, beliau akan ganti pelajarannya dengan syair. Tolong digaris bawahi, Pak. Ibnu Abbas itu sahabat, tapi dia belajar ilmu kalam.
Jadi kalau ada orang yang mengharamkan ilmu kalam, itu pelajarannya Ibnu Abbas dalam kitab Ta'lim. Referensinya kitab Ta'lim Muta'alim pasal 7. Bapak buka. Kitab Ta'lim ini, Pak, ditulis oleh ulama namanya Ibnu Jarnuji. Dia itu muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi nasab ke nabinya secara keilmuan dekat gitu. Karena Imam Abu Hanifah itu masuk kategori salafus soleh. Dia termasuk generasi yang ketiga, yakni tabi'in. Nah, Imam Abu Hanifah punya murid namanya Ibnu Jarnuji. Ibnu Jarnuji berarti ke Nabi itu dekat, Pak. Karena dia masuk kategori 4, generasi keempat gitu loh. Kata Ibnu Jarnuji, Ibnu Abbas kalau lelah belajar ilmu kalam, beliau ganti ke ilmu syair. Berarti Pak, ilmu kalam secara entitas diizinkan dipelajari. Kalau ada orang yang menafikan ilmu kalam, alergi dengan ilmu kalam, dia telah menghilangkan satu pan ilmu yang dipelajari oleh para sahabat. Dalam kurung Ibnu Abbas. Ini pembohongan publik nih, kalau ada orang yang ilmu kalam itu sesat, ngajinya salah nih. Ilmu kalam nggak sesat, Pak. Mungkin kalau dampak orang ngaji ilmu kalam jadi sesat, mungkin itu kan tergantung ngajinya. Ibnu Abbas itu kalau orang, Pak, karena ilmu kalam itu menggunakan analisa yang berat, itu ilmu kalam. Kalau lelah, Pak, yang berat-berat, materi yang berat-berat melelahkan, geser dulu ke ilmu syair. Kalau syair kan cuma dengerin orang baca syair atau baca syairnya, itu kan lebih relatif santai, Pak. Syair, Pak, di zaman Nabi itu syair sudah populer. Orang yang sering disuruh baca syair namanya Hasan bin Sabit. Bapak cek tuh nama sahabatnya Hasan bin Sabit. Dan beliau biasa bacain syair depan Nabi SAW. Dalam momen-momen tertentu, Pak. Misalnya Nabi bilang, Hasan tolong bacain syair tentang saya. Bacain syair. Hasan tolong bacain tentang perang. Bacain syair. Jadi syair itu biasa rutinitas dibaca oleh Nabi. Selain Al-Quran. Atau minimal Nabi yang mendengarkan syair. Syair itu, Pak, kalau mau dipraktekkan, cara baca syair itu bahasa Arab dengan susunan kata-kata yang sastra, yang presisi, kemudian disampaikan atau dibacakan dengan irama tertentu. Itu syair namanya. Harus ada iramanya, Pak. Jadi kalau orang baca syair lempeng, nggak ada iramanya, bukan syair itu yang dibaca. Jadi karakter syair itu, Pak, satu, kata-katanya presisi, nyastra. Kalau A semua, kalau of semua, kalau ro semua gitu loh, Pak. Itu syair itu. Kemudian dibacanya menggunakan irama tertentu. Ada irama karena orang Arab pakai irama Arab, Pak. Maka mirip-mirip kalau sekarang itu mirip-mirip kayak orang nyanyi. Jadi baca syair itu mirip hari ini seperti orang nyanyi, karena kalimat yang digunakan presisi, sastra, ditunjang dengan irama tertentu. Ya mirip-mirip nyanyi, Pak. Itu baca syair zaman Nabi. Jadi Ibnu Abbas, kalau lelah baca ilmu kalam, mengaji ilmu kalam, geser ke syair. Saya fokus ke ilmu kalamnya. Ngaji ilmu kalam itu, Pak, satu kesimpulan yang akan kita dapatkan dari ilmu kalam adalah Allah itu sudah ada sebelum Allah menciptakan waktu dan sebelum Allah menciptakan tempat. Allah itu sudah ada. Karena makhluk ciptaan Allah, tempat pun juga ciptaan Allah. Maka kata Abul Hasan Al-Asy'ari, Allah itu ada tanpa membutuhkan tempat dan tidak terikat oleh waktu. Itu kesimpulan Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau ada yang bilang Abul Hasan Al-Asy'ari meyakini Allah ada di mana-mana, salah tuh kesimpulan. Ngaco ngajinya. Nggak ada Abul Hasan bilang begitu, Pak. Abul Hasan tuh bilang Allah itu ada sebelum Allah menciptakan waktu, sebelum Allah menciptakan tempat. Termasuk arsy, Pak. Sebelum adanya arsy, Allah sudah ada. Saya tanya, kalau Allah butuh arsy dan duduk di atas arsy, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah duduk di mana? Kan gak mungkin, Pak, kita memahami begitu. Maka Allah ada, tidak butuh tempat. Oh, Allah yang ciptain. Yang butuh tempat itu Bapak dan saya itu butuh tempat, Pak. Karena kita makhluk. Kalau Allah nggak butuh tempat, Allah yang bikin tempat. Allah juga tidak terikat oleh waktu. Bagi Allah, Pak, waktu itu nggak ada, Pak, di dirinya.
Kan ini Allah ciptain waktu, nah. Kita terikat oleh waktu, Pak. Nabi Adam terikat oleh waktu, Nabi Muhammad terikat oleh waktu. Karena ada siang, ada malam. Bagi Allah nggak ada, itu nggak berlaku. Kan Allah yang menciptakan waktu. Jadi Allah tidak terikat oleh waktu dan tidak butuh tempat. Maka memaknai Allah itu ada di atas arsy, para ulama semisal Abul Hasan Al-Asy'ari bukan ada di atas secara wujud, secara hakikat, secara entitas, tapi Allah menguasai arsy. Bukan ada di atas arsy. Tapi kan Ustaz, kalimat Qur'annya begitu. Betul, kalimat Qur'annya begitu, tapi maknanya tidak seperti yang tersurat. Kan boleh Pak memaknai Al-Quran secara tersirat, dan itu diizinkan oleh Nabi. Tidak semua harus denotasi, ada beberapa yang harus dipahami secara konotasi. Contoh Pak, contoh nih. Ada hadis qudsi, sahih hadis qudsinya. Kata Allah begini, kenapa kalian tidak kasih saya makan? Kenapa kalian tidak ngasih saya minum? Kenapa kalian tidak kasih saya, tidak mengunjungi saya? Itu kalimat Allah Pak dalam hadis qudsi. Kenapa kamu tidak ngasih saya makan? Kalau dipahami hakikat Pak, berarti kita harus ngasih makan Allah. Bahaya itu. Bahaya. Allah yang mengajarkan takwil itu Allah Pak, bukan kita. Allah yang ngajar. Kata Allah Pak, kenapa kamu nggak ngasih makan saya? Si hamba protes, ya Rob, engkau adalah Rabbul Izzah, Tuhan pemilik kekuasaan dan kemewahan. Kenapa engkau butuh makan? Kata Allah, saya yang minta, bukan saya yang butuh makan, kata Allah. Kenapa kamu tidak berbagi makanan kepada orang miskin? Itu arahannya. Jadi mana kenapa kamu gak ngasih saya makan? Itu maksudnya kenapa kamu gak ngasih makan orang miskin? Itu kan Pak, kalimat kenapa kamu gak ngasih saya makan dipahami. Kenapa kamu gak ngasih makan orang miskin itu takwil namanya. Allah yang mengajarkan dalam hadis qudsi. Allah yang bilang itu Pak. Karena nggak mungkin kita bilang kita ngasih makan Allah. Jadi hadirin iman rahimakumullah, itu dibahas dalam ilmu kalam. Ilmu kalam itu memposisikan Allah betul-betul sebagai Rabb, sebagai Tuhan Pak, yang suci dari sifat-sifat makhluk. Jalan itu sifat makhluk Pak, turun sifat makhluk, duduk sifat makhluk. Dan Allah bersih dari sifat-sifat makhluk. Allah berdiri sendiri dengan kemahakuasaannya. Nah, maka kalimatnya oleh Abul Hasan, ketika Allah menggunakan sifat-sifat yang nanti akan difahami sebagai sifat makhluk, ditakwil Pak, supaya aman, supaya tidak melahirkan imajinasi yang salah dan keliru. Saya kasih contoh sebagai penutup Pak. Kalau saya bilang panci, ada nggak gambaran di pikiran Bapak? Panci, ada Pak? Keset, teko, TV, wanita cantik. Jadi itu semua Pak akan mungkin jadi imajinasi. Kalau saya bilang Allah punya tangan, Allah punya tangan, kan akan mau nggak mau seolah-olah akan kebayang. Apalagi dalam hadis tangan Allah kanan semua, mau nggak mau jadi kebayang. Allah punya tangan dan tangan Allah kanan semua. Mau nggak mau akan kebayang tuh Pak. Itu fitrah Pak, karena pikiran kita suka berimajinasi. Di antara fungsi akal adalah membangun imajinasi. Itu fungsi akal. Kalau saya bilang panci, Bapak bayangin panci, masalah merek urusan Bapak, masalah bentuk urusan Bapak, tapi Bapak akan terpikir panci, minimal yang ada di rumah Bapak bayangin itu. Itu konsekuensi Pak. Ketika saya bilang Allah punya tangan, Bapak akan bayangin Allah punya tangan Pak. Apalagi saya bilang tangannya kanan semua, nah lo bingung kan Pak. Jadi daripada membayangkan begitu, kata Abul Hasan Asy'ari, takwil sudah. Atau kalau tidak, serahkan mananya kepada Allah, tafwid namanya, selesai di situ Pak. Supaya tidak jadi imajinasi yang keliru atau salah. Jadi kelompok-kelompok yang bilang tadi Allah bertempat di arsy, Allah bertempat di mana, atau di urat leher atau di urat nadi, itu semua salah menyimpulkan redaksi yang ada. Makanya itu tidak jadi kafir Pak. Itu perdebatan dalam furu' akidah namanya. Dan kalau mau didiskusikan Pak, itu
enak sebetulnya, asal diskusinya benar gitu. Kan beberapa di media sosial itu kalau sudah diskusi masalah ini malah jadinya kayak berantem gitu. Antara Ustadz Abdul Somad dengan Ustadz siapa gitu. Saya pribadi Pak sebetulnya menerima juga kalau diterjemahkan, tapi karena khawatir Pak itu menimbulkan persepsi dan imajinasi, saya memilih untuk tidak menerjemahkan. Makanya saya jawabnya ya, saat Allah punya tangan, wallahu a'lam dah. Saat Allahu a'lam, karena saya nggak tahu Pak, secara hakikat Allah seperti apa. Jangankan Allah Pak, hakikat Allah. Bapak saya tanya nih Pak, tahu alam kubur Pak? Alam kubur itu Allah atau bukan Allah Pak? Makhluk atau khalik alam kubur? Makhluk atau khalik Pak alam kubur? Makhluk, karena alam kubur diciptakan oleh. Saya tanya Pak, tolong ditunjukkan di mana alam kubur. Ada yang tahu? Tapi kuburan itu alam kubur bukan? Bukan, karena kalau orang tidak dikubur seneng dong, bisa dibakar gitu, atau dimakan ikan, wah nggak masuk alam kubur nih, nggak ketemu munkar nakir, seneng. Yang namanya alam kubur Pak, mau orangnya dikubur atau tidak dikubur tetap dia masuk alam kubur. Pertanyaannya saya, di mana Pak alam kubur? Ada yang tahu? Terus kenapa harus nanya Allah ada di mana? Toh alam kubur saja yang sama-sama makhluk Bapak tidak tahu. Mempertanyakan Allah ada di mana Pak, itu persoalan serius Pak. Loh usahakan ada hadisnya itu, Nabi nanya ke hamba sahaya, Allah ada di mana? Tolong baca konteks keseluruhan hadis itu Pak. Nggak ngomongin itu Pak. Saya baca sebagai penutup Pak. Ada seorang sahabat datang ke Nabi. Sahabat ini punya jariyah Pak, hamba sahaya. Hamba sahayanya menghilangkan kambing yang digembala. Dipanggil si hamba sahaya, dilaporkan ke Nabi. Kata si sahabat, Rasul, hamba sahaya saya menghilangkan kambing. Saya nggak tahu dihilangkan karena sengaja atau tidak sengaja. Kata Nabi, panggil hamba sahayanya. Jariyah Pak, hamba sahaya perempuan. Datanglah si perempuan ini. Nabi nanya begini, Aina Allah, di mana Allah? Fis sama, kata hamba sahaya. Saya ulang nih, hamba sahaya Pak yang ngomong, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Dan Nabi nanya di mana Tuhan, Aina Allah, itu hanya ke hamba sahaya itu Pak. Tidak pernah nanya kepada sahabat yang lain. Itu satu-satunya hadis Pak yang mempertanyakan Allah ada di mana. Kata hamba sahaya, fis sama. Terus Nabi nanya lagi, waman ana? Terus saya siapa? Anta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, orang ini bebasin, jangan lagi diperbudak karena dia seorang Muslim. Gara-gara hadis ini muncul fenomena nanya Allah ada di mana. Padahal baca hadis ini Pak, ini hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada hamba sahaya yang bodoh secara keilmuan. Saya kasih pembanding. Bapak tahu cerita Umar bin Khattab yang nguji seorang pengembala. Ada pengembala kambing, Pak. Umar bin Khattab datang, kata Umar, Bang, itu kambingnya saya beli satu ya. Kata si pengembala kambing, jangan Tuan, ini punya bos saya. Kata Umar, Pak. Dia nggak tahu kalau itu adalah Umar bin Khattab. Saya bayarin dah 2 kali lipat, tapi itu kambing buat saya. Jangan Tuan, ini punya bos saya. Ini aja dah, bos ente kan nggak tahu kalau ini diambil satu atau dibeli satu. Ente tinggal bilang aja, hilang bos. Atau dimakan serigala bos, kan bisa begitu. Apa jawaban si hamba saya, si pengembala kambing? Jawabannya adalah, Ainallah, di mana Allah. Saya tanya, si pengembala kambing ketika bilang Ainallah, nanya atau bukan nanya? Maksudnya apa? Kata si pengembala kambing, Ainallah. Kan bicara muraqabah Pak itu. Bicara dia sedang diawasi oleh, maka kalimat yang digunakan Ainallah itu di mana Allah itu bukan nanya Allah ada di mana, bukan. Tapi sedang menunjukkan muraqabah, kedekatan hamba dengan Tuhan, sehingga mau dimanapun hamba berada, Ainallah, Allah tahu. Pak, gitu maksudnya tuh. Bukan nanya Allah ada di mana, karena Umar bin Khattab nggak jawab, Pak. Umar nangis waktu itu. Misalkan gini, Pak, kata si hamba sahayan yang ngebalin kambing, Ainallah, kata Umar, fis sama, nggak begitu, Pak.
Padahal ada hadis dari Nabi ketika Nabi nanya ke hamba sahaya, Nabi nanya, Aina Allah? Hamba sahaya jawab, fis sama. Itu nggak jadi referensi Umar, Pak. Ini sama-sama Aina Allah, yang satu, Pak, dipahami pertanyaan, padahal bukan. Nabi itu ngomong ke hamba sahaya, Pak, nanya Aina Allah, bukan nanya Allah ada di mana. Kan si hamba sahaya ini kan menghilangkan kambing, Pak. Terus Nabi bilang, Aina Allah. Maksudnya, kamu harus tahu dan harus ingat Allah itu lihat. Jangan sampai kamu berbuat curang dengan menghilangkan kambing punya bosmu, gitu maksudnya, Pak. Tapi disalahpahami hadis ini seolah-olah Nabi nanya, padahal bukan nanya. Lagi ngasih tahu seperti hamba sahaya atau pengembala kambing ngasih tahu kepada Umar bin Khattab dengan kalimat Aina Allah juga. Jadi Aina Allah itu bukan nanya Allah ada di mana sama kayak ini, bukan kayak gini. Daniel orang mana? Nggak gitu, Pak. Aina Allah itu bukan nanya Daniel orang mana, Daniel tinggal di mana, nggak gitu. Aina Allah itu punya tendensi muraqabah. Sehingga kalau ada orang, Pak, melakukan kejahatan, kemudian ada yang bilang Aina Allah, itu nasihat, bukan nanya. Nasihat, Pak. Dan itu nggak harus dijawab Allah ada di langit. Jadi nasihat tuh, Aina Allah, oh iya, berarti harus jujur, Pak. Aina Allah itu tidak boleh maksiat, itu Aina Allah tuh, Pak. Sama seperti pengembala kambing yang nanya kepada Umar ketika Umar terus maksa supaya bisa beli kambing. Udah, Bang, tuh kambingnya buat saya aja nih, saya bayar 2 kali lipat. Abang tinggal ngomong ke bos Abang, dicuri kek, makan serigala kek, hilang kek. Jawaban pengembala kambing, Aina Allah. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, terakhir, Pak. Jika Allah dipahami di langit, kalau Bapak sholat, itu jarak yang paling dekat dengan, ya ulang, Pak, di posisi apa? Sujud itu berarti nempel dengan? Jadi Allah tuh di langit atau di tanah, Pak? Kalau Allah dekat secara entitas begitu, maka kenapa disebut fisamalah itu? Wallahu a'lam. Setelah itu, Pak, kembali ke pertanyaan. Jadi ucapan-ucapan orang terkait dengan Allah Azza wa Jalla, saya pastikan tidak ada yang tahu hakikat Allah. Maka ulama salaf mencukupkan dengan tafwid, wallahu a'lam. Adapun Abul Hasan Asy'ari mencukupkan dengan takwil. Tidak boleh diisbat karena khawatir menimbulkan imajinasi yang dilarang oleh agama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, menegaskan Allah zat yang tidak sama dengan makhluk manapun yang sudah Allah ciptakan. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.